Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah Sufi. Syakik Al-Balkh, kisah kehidupannya menempuh jalan Sufi. Abu Ali Syakik bin Ibrahim Al-Azdi dari Balkh, adalah seorang ilmuwan yang memulai karirnya sebagai seorang saudagar tetapi di kemudian hari memilih jalan kesufian. Pada tahun 194 Hijriah, 810 Masehi, ia menunaikan haji ke Makkah dan mati syahid di dalam perang suci. Kehidupan Syakik Al-Balkh. Syakik Al-Balkh adalah seorang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan banyak buku yang telah ditulisnya. Ketika ia belajar jalan kesufian dari Ibrahim bin Adam, dalam waktu bersamaan ia juga mengajar Hatim si orang tuli. Syakik mengakui bahwa ia telah belajar dari 1.700 orang guru dan memiliki buku sebanyak beberapa pemikulan unta. Kisah pertaubatan Syakik dimulai sewaktu Syakik mengadakan suatu ekspedisi dagang ke Turkistan. Di dalam perjalanan itu ia berhenti untuk melihat-lihat sebuah kuil. Di dalamnya ia melihat ada seorang yang sedang menyembah berhala-berhala dengan penuh khusyuk. Syakik menegur si penyembah berhala itu, "Sesungguhnya yang menciptakan engkau adalah yang maha hidup, maha kuasa serta maha tahu, sembahlah dia. Hendaklah engkau malu dan jangan menyembah sebuah berhala yang tak dapat mendatangkan kebajikan maupun aniaya kepadamu." Jika benar kata-kata itu, jawab si penyembah berhala, "Mengapakah dia tidak sanggup memberikan nafkahmu sehari-hari di kota kediamanmu sendiri? Masih perlukah engkau melakukan perjalanan sejauh ini?" Kata-kata ini membuka hati Syakik. Ia lalu kembali ke Balkh. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang penganut agama Zoroaster yang kebetulan menuju kota yang sama. Ia bertanya kepada Syakik, "Apakah usahamu?" "Berdagang," jawab Syakik. "Jika engkau mencari rezeki yang belum ditakdirkan untukmu, sampai kiamat sekalipun engkau tidak memperolehnya. Tetapi jika engkau hendak mencari rezeki yang telah ditakdirkan untukmu, engkau tidak perlu pergi kemana-mana, karena rezeki itu akan datang sendiri." Ucapan ini semakin menyadarkan Syakik dan kecintaannya terhadap kekayaan dunia semakin pudar. Akhirnya sampailah Syakik ke kota Balkh. Sahabat-sahabatnya menyambut kedatangannya dengan hangat karena ia terkenal dengan kemurahan hatinya. Pada masa itu yang menjadi pangeran di kota Balkh adalah Ali bin Isa bin Haman, yang memelihara beberapa ekor anjing pemburu. Kebetulan pada saat itu seekor anjingnya hilang. Anjing itu ada di rumah tetangga Syakik, orang-orang melaporkannya kepada si pangeran. Maka ditangkaplah tetangga Syakik itu dengan tuduhan telah mencuri seekor anjing. Ia dipukuli. Akhirnya meminta perlindungan kepada Syakik. Maka pergilah Syakik menghadap sang pangeran lalu bermohon, "Berikanlah kepadaku waktu 3 hari untuk mengembalikan anjingmu itu, tetapi bebaskanlah sahabatku itu." Si pangeran membebaskan tetangga Syakik. 3 hari kemudian secara kebetulan seseorang menemukan seekor anjing. Orang itu berkata di dalam hatinya, "Anjing ini akan kuberikan kepada Syakik. Syakik adalah seorang yang pemurah, tentu ia akan memberikan imbalan kepadaku." Anjing itu dibawanya kepada Syakik. Kemudian Syakik menyerahkan binatang itu kepada si pangeran dan terpenuhilah janjinya. Setelah peristiwa itu Syakik bertekad untuk benar-benar berpaling dari urusan duniawi. Di kemudian hari, terjadi bencana kelaparan di kota Balkh, sampai begitu parah sehingga manusia mengganyang semuanya. Di sebuah pasar, Syakik melihat seorang hamba yang tertawa-tawa dengan gembira. Syakik bertanya kepadanya, "Apakah yang membuatmu segembira ini? Tidak kau lihatkah betapa semua orang menanggung kelaparan?" "Apa peduliku?" jawab si hamba. "Tuanku memiliki sebuah desa dan mempunyai banyak persediaan gandum. Ia tidak akan membiarkan aku kelaparan." Mendengar jawaban si hamba ini, Syakik tidak dapat menahan dirinya, maka berserulah ia kepada Allah, "Ya Allah, budak ini sangat gembira karena tuannya mempunyai gandum. Engkau adalah raja di antara sekalian raja, dan telah berjanji akan memberikan makanan kami sehari-hari. Jika demikian, mengapakah kami harus gelisah?" Setelah peristiwa itu ditinggalkannya segala urusan duniawi lalu bertaubat dengan sepenuh hatinya. Ia melangkah di atas jalan Allah dan memasrahkan diri kepadanya. Syakik sering berkata, "Aku adalah murid dari seorang hamba." Hatim Tuli mengisahkan, "Aku dan Syakik ikut berperang. Suatu hari terjadi pertempuran yang begitu seru.
Kedua pasukan saling berbentur rapat dan yang kelihatan hanya ujung-ujung tombak saja sedang anak panah meluncur bagaikan hujan. Syakik berseru kepadaku, Hatim, bagaimanakah engkau menikmati pertempuran ini? Apa seperti malam terakhir ketika engkau bergaul bersama istrimu? Sama sekali tidak, jawabku. Dengan nama Allah, mengapa tidak? Syakik berseru. Begitulah yang kurasakan saat ini. Aku merasa seperti yang engkau rasakan malam itu di tempat tidurmu. Ketika malam tiba, Syakik membaringkan tubuhnya dan dengan berselimutkan jubahnya ia pun tertidur. Sedemikian sempurna kepasrahannya kepada Allah, sehingga walau terkurung oleh pasukan musuh yang sangat banyak itu, ia masih dapat tertidur pulas. Suatu hari ketika Syakik sedang memberikan ceramah terdengarlah berita bahwa pasukan kafir telah berada di gerbang kota. Syakik segera menyerbu keluar, mengobrak-abrik pasukan musuh dan kembali ke tempat semula. Salah seorang muridnya menaruh seikat bunga di sajadahnya. Syakik memungut kembang-kembang itu lalu menciuminya. Melihat perbuatan Syakik ini, seseorang yang tak tahu kejadian tadi berseru, pasukan musuh sudah berada di gerbang kota tetapi imam kaum muslimin masih mencium-cium bunga. Si munafik hanya melihat bunga-bunga yang diciumi tetapi tak melihat betapa orang-orang kafir telah dikucar-kacirkan, balas Syakik. Syakik al-Balh di depan Harun ar-Rasyid. Syakik mengadakan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di kota Baghdad, Harun ar-Rasyid memanggilnya untuk menghadap. Setelah menghadap, bertanyalah Harun ar-Rasyid kepada Syakik, "Engkaukah Syakik pertapa?" "Aku adalah Syakik tetapi aku bukan seorang pertapa," jawab Syakik. "Berilah petuah kepadaku," perintah Harun. "Jika demikian, dengarkanlah." Syakik memulai. Allah yang Maha Besar telah memberi kepadamu kedudukan Abu Bakar yang setia dan dia menghendaki kesetiaan yang sama darimu. Allah telah memberi kedudukan Umar yang dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dia menghendaki engkau dapat pula membedakan kebenaran dari kepalsuan. Allah telah memberimu kedudukan Utsman yang memperoleh cahaya kesederhanaan dan kemuliaan, dan dia menghendaki agar engkau juga bersikap sederhana dan mulia. Allah telah memberikan kepadamu kedudukan Ali yang diberkahinya dengan kebijaksanaan dan sikap adil. Dia menghendaki agar engkau bersikap bijaksana dan adil pula. Lanjutkanlah, pinta Harun. Allah mempunyai tempat yang diberi nama neraka, Syakik meneruskan. Dia telah mengangkatmu menjadi penjaga pintu neraka dan mempersenjatai dirimu dengan 3 hal, kekayaan, pedang dan cemeti. Allah memerintahkan, dengan kekayaan, pedang dan cemeti ini usirlah umat manusia dari neraka. Jika ada orang yang datang mengharapkan pertolonganmu, janganlah engkau bersikap kikir. Jika ada orang yang menentang perintah Allah, perbaikilah dirinya dengan cemeti ini. Jika ada yang membunuh saudaranya, tuntutlah pembalasan yang adil dengan pedang ini. Jika engkau tidak melaksanakan perintah Allah itu, niscaya engkau akan menjadi pemimpin orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu. Lanjutkanlah, desak Harun lagi. Engkau adalah sebuah telaga dan anak buahmu adalah anak-anak sungainya. Apabila telaga itu airnya bening, niscaya ia tidak akan cemar karena kekeruhan anak-anak sungai itu. Apabila telaga itu keruh, betapakah mungkin anak-anak sungai itu akan bening? Lanjutkankah? Seandainya engkau hampir mati kehausan di tengah padang pasir dan pada saat itu ada seseorang menawarkan seteguk air, berapakah harga yang berani engkau bayar untuk mendapatkan air itu? Berapapun yang dimintanya, jawab Harun. Seandainya ia baru mau menjual air itu seharga setengah kerajaanmu? Aku akan menerima tawarannya itu, jawab Harun. Kemudian andaikan pula air yang telah engkau minum itu tidak dapat keluar dari dalam tubuhmu sehingga engkau terancam binasa, Syakik melanjutkan. Sesudah itu datang pula seseorang menawarkan bantuannya kepadamu, akan kusembuhkan engkau tetapi serahkan setengah dari kerajaanmu kepadaku, apa jawabanmu? Akan kuterima tawarannya itu, jawab Harun. Oleh karena itu, mengapa engkau membanggakan diri dengan sebuah kerajaan yang harganya hanya seteguk air yang engkau minum lantas engkau keluarkan kembali? Harun menangis dan melepas Syakik dengan penuh kehormatan. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.